Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pendidikan berbasis dunia kerja dan kompetensi pendidikan kejuruan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Koma Sutiani, konsentrasi Tata Busana, dan rekan saya Niwayani Rasa Fitri dari konsentrasi tentang kecantikan. Lanjut. Yang pertama, pengertian pendidikan berbasis dunia kerja. Pendidikan berbasis dunia kerja diartikan sebagai pendidikan yang menggabungkan antara teori dengan praktek, dan pengetahuan dengan pengalaman. Dengan itu, pendidikan yang berkualitas akan memberikan kemajuan bagi umat manusia dari berbagai segi kehidupan. Lanjut. Pendidikan menengah kejuruan atau SMK memiliki peran untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik secara mandiri atau wira swasta maupun mengisi lowongan pekerjaan di dunia kerja. Lulusan SMK harus memiliki kompetensi, yakni kemampuan yang diisyaratkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada dunia kerja, dan ada pengakuan resmi terhadap kemampuan tersebut. Paradigma pendidikan kejuruan berbeda dengan pendidikan umum. Pendidikan kejuruan menekankan pada pendidikan yang menyesuaikan dengan permintaan pasar atau demand driven, kebersambungan atau link di antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan, dan kecocokan atau match di antara employer dengan employer menjadi dasar penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan ditinjau dari tingkat mutu dan relevansi. Pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan, namun mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Nah, untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan dunia industri, diperlukan banyak perlengkapan sarana dan prasarana. Ketersediaan fasilitas praktik yang lengkap dengan alat dan bahan akan memberikan pengalaman belajar yang hampir sama dengan di lapangan, sehingga ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan dunia industri, telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran berbasis dunia kerja atau work-based learning. Pembelajaran berbasis dunia kerja atau work-based learning merupakan bagian dari konsep belajar seumur hidup. Kemampuan kerja dan fleksibilitas. Pembelajaran berbasis dunia kerja digunakan untuk menyatukan semua jenis pembelajaran yang dihasilkan dari kebutuhan dunia kerja, pelatihan pekerjaan, pembelajaran informal, dan pembelajaran yang berhubungan dengan pekerjaan selain dari pendidikan dan pelatihan kerja. Pembelajaran berbasis dunia kerja berbeda dengan belajar di tempat kerja. Pembelajaran berbasis dunia kerja membantu siswa memperoleh keterampilan baru yang berguna untuk mengembangkan pendekatan baru dalam memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis dunia kerja dalam pendidikan kejuruan dirancang untuk mempersiapkan peserta didik bekerja sesuai dengan kompetensi standar kerja dan kurikulum di tempat kerja. Oleh karena itu, siswa akan dihadapkan pada perubahan pengetahuan yang berguna untuk mengatasi tekanan waktu dan merenung dan belajar dari hasil pekerjaan mereka. Pembelajaran berbasis dunia kerja menggunakan banyak teknologi yang beragam seperti penyebaran proyek kerja, pembentukan tim belajar, dan pengalaman interpersonal yang lain. Belajar tidak cukup dengan bertanya apa yang dipelajari, tetapi juga dengan bertanya apa artinya atau bagaimana cara menerapkan apa yang sudah kita ketahui, sehingga belajar tidak sekedar memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan pengetahuan baru. Pembelajaran berbasis dunia kerja juga membutuhkan kombinasi dari analisis rasional, imajinasi, dan intuisi, menurut Riley 2008. Lanjut.
Model-model dari pembelajaran berbasis dunia kerja. Di sini ada 3 model pembelajaran berbasis kerja. Yang pertama ada role playing, adalah suatu model penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan dari lebih dari satu orang. Hal itu tergantung kepada apa yang diperankan oleh siswa. Yang kedua yaitu studi lapangan kerja siswa. Studi ini dilakukan untuk memahami jenis pekerjaan tertentu beserta fungsi dan perannya secara langsung dengan mendatangi lokasi atau instansi tempat bekerja. Misalnya, untuk mempelajari tentang busana, siswa melakukan kunjungan ke butik milik desainer untuk mempelajari proses pembuatan dari busana yang ditunjukkan pada butik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas ekstrakurikuler dan pengembangan diri aktivitas siswa. Dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri merupakan suatu wahana pembelajaran. Misalnya pada ekstrakurikuler modeling dapat menambah skill pada bidang busana. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang hubungan pendidikan dengan dunia kerja. Dunia pendidikan, formal, non-formal, dan informal, mempunyai andil besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun demikian, tujuan pendidikan tentunya tidak sebatas sebagai pemasok tenaga kerja semata. Oleh karena itu, berikut ulasan dari dunia pekerjaan global yang terjadi sebagai salah satu tuntutan yang harus dihadapi dalam era globalisasi ini. Yang pertama yaitu ada sudut pandang pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pada pasal 3 disebutkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Kemudian yang kedua, kondisi dunia pendidikan dan ketenagakerjaan. Relevansi antara dunia pendidikan dan dunia kerja harus ditingkatkan karena tuntutan zaman yang semakin berkembang. Sebagaimana yang terjadi pada kondisi dunia kerja menuntut kebutuhan akan skill yang terbaik, kreativitas dan inovasi, serta efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian selanjutnya yaitu ada menurut Pilar pada tahun 1997, ada beberapa masalah yang harus dihadapi dalam pendidikan nasional dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan intelektual. Kurikulum pendidikan nasional harus bisa mengantisipasi tuntutan global sehingga sifatnya harus outward bound, tidak lagi inward bound. Dengan demikian, kemampuan intelektual manusia Indonesia akan mempunyai daya saing tinggi tidak hanya menguasai pasar domestik, namun juga regional serta global. Dengan demikian, kemampuan intelektual harus diimbangi dengan kemampuan moral. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan rakyat. Transformasi peranan pemerintah di era global akan terjadi, di mana desentralisasi penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi wewenang pemerintah, tetapi juga pihak swasta pun akan turut berpartisipasi. Disinilah letak pemberdayaan rakyat, tidak terkecuali misalnya partisipasi dari pihak swasta atau industri dalam kaitannya sebagai penyumbang saham pendidikan.
Kemudian, selanjutnya yaitu ada kompetensi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidangnya masing-masing. Pendidikan kejuruan dibangun dengan tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan berkompetensi sejak dini, sehingga peserta didik lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK sudah siap bekerja sesuai dengan bidangnya. Kemudian, selanjutnya yaitu ada kompetensi pendidikan kejuruan. Menurut Kemendikbud, untuk meningkatkan pendidikan kejuruan adalah meningkatkan sarana prasarana yang ada, mempekerjakan tenaga yang berkompeten dalam bidangnya, serta memperbaiki mutu lulusan. SMK memiliki potensi untuk bekerja sesuai kebutuhan. SMK memiliki 5 elemen kompetensi sesuai kebutuhan lapangan meliputi 1. Kebutuhan masyarakat, 2. Kebutuhan dunia kerja, 3. Kebutuhan profesional, 4. Kebutuhan generasi masa depan, kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan ilmu pengetahuan. Kemudian, selanjutnya yaitu ada tujuan dari pendidikan kejuruan. Tujuan dari pendidikan kejuruan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum dari pendidikan kejuruan yaitu pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, serta pengetahuan dan seni. Kemudian, adapun tujuan khusus dari pendidikan kejuruan yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, baik nasional maupun global. Kemudian yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi yang dipersyaratkan oleh dunia kerja, serta asosiasi-asosiasi profesi bidang teknik yang relevan dan mampu bersaing di pasar global. Kemudian yang ketiga, menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu PTK atau pendidikan teknologi kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan nasional. Kemudian yang keempat, menjadi pusat informasi dan diseminasi bidang pendidikan teknologi dan kejuruan serta bidang teknik. Kemudian yang terakhir, menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi dan kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship.